Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Lustiana Putri, mahasiswi dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu promosi perpustakaan. Baiklah, di sini saya sudah merangkum isi materi apa aja yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama ada pengertian, dan yang kedua ada unsur-unsur, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada sasaran, dan yang terakhir ada langkah-langkah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian promosi. Sebelum itu kita akan membahas apa pengertian promosi. Promosi dalam pemasaran adalah tentang mengumbarkan informasi tentang suatu produk atau layanan kepada calon konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang produk atau layanan tersebut, dan pada akhirnya menarik minat orang untuk membelinya. Dan di dalam sini, menurut Coulter, pada tahun 2006, dalam pemasaran sering menggunakan istilah 4P atau marketing mix yang dapat berpengaruh kepada tanggapan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. 4P yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produk. Arti produk di sini ialah, menurut Philip Coulter, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua ada harga. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah harga. Dalam artian, harga di sini jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk, barang, atau jasa yang telah kita promosikan. Yang ketiga ada distribusi atau tempat. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada promosi. Promosi merupakan kegiatan dalam bidang pemasaran yang bertujuan untuk mengenalkan produk kepada calon konsumen. Biasanya, bahasa yang digunakan dalam promosi adalah persuasif, yaitu memiliki nada membujuk agar calon konsumen tertarik untuk membeli produk yang telah kita promosikan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mempromosikan perpustakaan jika perpustakaan menganut sistem pasar. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada mempelajari situasi dan kondisi lingkungan. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan, mempelajari kecenderungan masyarakat atau tren yang terjadi. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan selera dan minat apa yang dikehendaki dan diinginkan masyarakat. Yang keempat, menganalisis hasil dampak atau keuntungan. Dan yang terakhir ada menetapkan target dan sasaran, siapa saja, kapan, di mana, berapa yang kita capai. Selanjutnya terdapat beberapa unsur dalam melakukan promosi. Menurut Kalyumbi, unsur-unsur promosi yang dikenal dengan konsep AIDA. AIDA merupakan konsep yang digunakan dalam pemasaran untuk membantu memikat pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk atau layanan. Berikut penjelasan mengenai konsep AIDA. Yang pertama ada attention atau perhatian. Langkah pertama adalah bagaimana cara menarik perhatian calon konsumen yang sibuk dan mengetahui apa yang menjadi perhatian mereka. Oleh sebab itu diawali dengan kalimat pembuka yang solid dan menarik perhatian dan berikan daya tarik dengan teks yang relevan untuk melibatkan mereka. Maka pemasar harus menarik emosi calon konsumen dan melibatkannya untuk menangkap perhatian mereka lebih jauh, sehingga dapat memberikan informasi serta memprovokasi reaksi mereka untuk tindakan tertentu. Yang kedua ada interest.
menumbuhkan minat calon konsumen atau mempertahankan ketertarikan. Minat calon konsumen yang sudah terusik harus dipertahankan dan membuat mereka tetap ada dalam konten yang disajikan. Hal ini penting agar mereka tidak tiba-tiba kehilangan minatnya. Personalisasi membangun hubungan dengan calon konsumen. Rangkul mereka dengan konten yang disajikan harus jelas, ringkas, logis, relevan, dan to the point. Poin yang ketiga ada desire atau menumbuhkan keinginan calon konsumen dengan cara memberikan dukungan dengan mempromosi yang relevan dan mengubah minat mereka menjadi sebuah keinginan. Dan yang terakhir ada action atau menghasilkan tindakan atau mendorong calon konsumen untuk mengambil tindakan. Dorongan ini biasanya dikenal dengan CTA. Dalam media apa saja ketika AIDA diterapkan, maka perlu adanya ajakan untuk bertindak. Bisa untuk membeli produk, konsultasi gratis, potongan harga, dan bentuk lainnya yang dapat mendorong calon konsumen untuk mengambil tindakan nyata. Selanjutnya, tujuan promosi perpustakaan. Menurut Kalyubi, bahwa tujuan promosi perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama ada memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat. Kedua, mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi di perpustakaan dengan optimal dan dapat menambah jumlah orang untuk gemar membaca. Yang ketiga, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan kepada masyarakat. Keempat, memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pelayanan perpustakaan dan cara penggunaannya, mengembangkan pemahaman masyarakat agar dapat mendukung kegiatan yang dilakukan perpustakaan. Dan yang terakhir ada memasyarakatkan masyarakat dengan slogan tak kenal maka tak sayang. Dan berikutnya sasaran promosi perpustakaan. Menurut Sutarno, berikut beberapa sasaran yang harus diperhatikan. Yang pertama, menginformasikan atau memberitahukan supaya masyarakat tahu dan kenal produk kita. Yang kedua, meningkatkan agar masyarakat selalu ingat. Yang ketiga, menarik perhatian agar masyarakat tertarik kepada perpustakaan. Terakhir ada cara promosi perpustakaan. Mempromosikan perpustakaan berisi penginformasian koleksi bahan pustaka yang tersedia dengan segala jenis layanan yang telah tersedia di perpustakaan. Berikut cara-cara yang dilakukan. Yang pertama, memajang bahan pustaka baru atau bidang-bidang tertentu di ruang pamer yang telah disediakan. Yang kedua, menerbitkan dan menyebarluaskan daftar tambahan pustaka. Yang ketiga, menyebarkan lembaran informasi terbaru atau terseleksi. Keempat, menerbitkan dan menyebarkan buletin perpustakaan. Dan yang terakhir, cara memperkenalkan perpustakaan kepada kelompok masyarakat tertentu. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.